Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Sehingga kita selalu bisa berharap ada tambahan kenikmatan yang datang dari Allah sebagai akibat dari sikap syukur kita itu. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemarin sore ada sebuah pengajian di Universitas Residen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di dalam pengajian itu ada pertanyaan tentang khusyuk sebenarnya, yang ditanyakan dengan cara yang lain. Ada pertanyaan yang diungkapkan begini. Seringkali ketika kita itu sholat, justru kita ingat banyak hal yang tidak pernah kita ingat atau belum kita ingat sewaktu kita belum melaksanakan sholat. Kita bisa ingat makan, bisa ingat minum, bisa ingat pekerjaan kita, bisa ingat apa dan siapa saja, padahal kita ingin sholat kita itu benar-benar khusyuk. Dan asumsi yang dibangun oleh orang, khusyuk itu adalah satu kondisi kejiwaan di mana orang itu terlibat secara penuh di dalam sebuah aktivitas. Sehingga ketika orang sholat, dibayangkan dia tidak ingat apa-apa. Yang dia ingat hanya sholatnya, dan pada saat itu ada kehadiran Allah pada dirinya, dan dia bisa hadir di hadapan Allah. Dan itulah yang seringkali dikaitkan dengan kajian tentang ihsan. Seperti yang terjadi pada saat ada dialog antara Jibril dan Rasulullah. Yang kemudian ada simpulan yang sangat penting di dalam konsep ihsan. Dalam wilayah ibadah ada pernyataan dari Rasulullah, anta abudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Tentu saja ungkapan ini terinspirasi dari dialog Rasulullah dengan Jibril pada waktu itu. Jadi bagaimana kesadaran orang itu akan tumbuh ketika orang itu beribadah. Bahwa ketika kita beribadah itu, kita harus hadir. Seolah-olah kita itu melihat Allah, menyaksikan Allah, betul-betul berjumpa dengan Allah. Dan kalaupun kita tidak pernah bisa membayangkan bahwa kita itu hadir untuk menyaksikan atau melihat Allah, berjumpa dengan Allah, kita harus sadar bahwa Allah itu melihat kita, menyaksikan kita, mengawasi kita. Sehingga pada saatnya ada intensitas, ada kelekatan kita ketika kita beribadah dengan Allah yang kita sembah, sehingga seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah pada saat itu. Dan karena kita sedang berdialog dengan Allah pada saat itu, yang kita prioritaskan pada itu adalah Allah. Sehingga yang lain itu menjadi terlupakan karena tidak mendapatkan prioritas dari perhatian kita. Dan itulah yang sering saya katakan pada para mahasiswa saya, pada murid saya, pada jamaah saya. Semua itu terkait dengan ma'rifah kita terhadap Allah. Ma'rifatullah, bagaimana kita mengenal Allah. Kata ma'rifah itu berbeda dengan ilmu. Orang itu bisa disebut alim ketika dia itu punya pengetahuan yang dalam tentang sesuatu.
Tetapi begitu orang itu disebut arif, tidak hanya dia tahu, tetapi betul-betul memiliki penghayatan terhadap apa yang dia ketahuinya, dan pada saatnya melibatkan hati orang itu untuk mengenal lebih dalam sesuatu yang diketahui, dan pada saat yang sama pengenalannya itu mengakibatkan ada aktivitas kejiwaan yang memunculkan ketenangan batin ketika dia itu melakukan tindakan untuk berdekatan dengan sesuatu yang dia kenal. Orang yang arif itu selalu akan melakukan tindakan yang proporsional, apapun tindakan itu, termasuk di dalamnya ucapan-ucapan yang dia katakan. Dia akan dengan serta-merta mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang tepat. Dalam bahasa Jawa disebut empan papan. Sehingga tindakannya selalu solih, baik dalam pengertian normatif dan sekaligus baik dalam pengertian positif. Secara normatif baik dan secara historis baik. Artinya apa? Dia betul-betul mengerti arti kebaikan yang harus diamalkan, dan pada saat beramal, amalnya pun menjadi baik karena apa? Secara subjektif dan objektif, amal perbuatannya itu disebut sebagai amal perbuatan yang punya nilai kemanfaatan untuk dirinya dan orang yang berinteraksi dengan dirinya. Arif ketika beribadah itu adalah melakukan tindakan di dalam beribadah sehingga ibadahnya itu bernilai positif untuk dirinya dan mendapatkan penilaian positif dari Allah Subhanahu wa taala. Arif di dalam bermuamalah itu artinya melakukan tindakan yang tindakannya itu bermanfaat bagi dirinya dan sekaligus bermanfaat bagi orang yang berinteraksi dengan dirinya. Sehingga seorang yang arif itu akan selalu melakukan tindakan yang serba bermanfaat, termasuk di dalamnya ketika orang itu memanfaatkan waktu pada saat dia melakukan tindakan apapun dalam satu waktu tertentu. Pagi ini kita berusaha untuk menjadi orang arif. Kita gunakan waktu kita di pagi ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mengaji. Dan kita bisa saja bermain-main. Kita bisa saja tiduran, bersantai-santai, atau bahkan kita jalan-jalan untuk sekedar mencuci mata dalam pengertian yang dipahami banyak orang. Dan saya katakan cuci mata yang dipahami banyak orang itu akan bisa justru berdampak pada pengotoran hati, karena pada saatnya kita seringkali tidak bisa menjaga pandangan kita, mata kita melihat sesuatu yang mengakibatkan syahwat kita tergerak untuk sesuatu yang negatif. Kita akan bisa dikendalikan oleh hawa nafsu. Maaf kalau saya harus mengatakan begini. Seorang laki-laki ketika berjalan-jalan, bisa nggak dia itu tertarik pada seorang wanita yang bukan mahramnya? Kemudian apa yang ada di benaknya? Nauzubillah min dzalik. Seorang laki-laki ketika melihat seorang wanita yang ada di depan matanya, bisa nggak dia punya imajinasi yang tidak baik? Disitulah mata itu bisa menghadirkan sesuatu yang negatif pada dirinya dan pada akhirnya mengotori hatinya. Sehingga cuci mata itu bisa mengotori hati di ketika mata itu kita gunakan pada sesuatu yang berakibat buruk pada diri kita. Nah, kembali pada makna khusyuk itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, kata khusyuk itu memang sebuah kata yang harus dimaknai secara tepat. Nah, sampai saat ini kata khusyuk itu masih menjadi perbincangan yang cukup menarik, dan bahkan saya katakan cenderung direduksi maknanya untuk dipahami dengan pemahaman yang sempit. Seringkali khusyuk itu direduksi maknanya untuk memahami kualitas keberagaman seseorang yang diarahkan hanya pada aktivitas sholat saja, padahal khusyuk itu selalu terkait dengan kehadiran hati ketika kita beraktivitas dengan aktivitas apapun. Apapun yang kita lakukan itu membutuhkan khusyuk. Dan khusyuk itu selalu terkait dengan ketika kita berucap, dan harus ada pada setiap aspek kehidupan kita, utamanya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya katakan, dipilihnya aktivitas sholat sebagai sampelnya oleh para ulama
Karena sholat itu dianggap sebagai pilihan sampel yang memadai untuk mewakili populasinya. Kalau orang itu bisa sholat khusyuk, diharapkan dia akan juga bersikap khusyuk ketika melakukan aktivitas apa-apa. Karena adanya kehadiran hati pada saat orang itu melakukan apapun tindakan yang dilakukan. Termasuk ketika kita belajar. Hadirkan hati kita ketika kita belajar. Ketika kita mengajar, hadirkan hati kita ketika kita mengajar. Ketika kita mengaji seperti ini, hadirkan hati ketika kita mengaji. Sehingga kita betul-betul beraktivitas sepenuh hati, tidak beraktivitas setengah hati. Lakukan apapun yang kita lakukan. Fisik kita hadir, hati kita hadir, pikiran kita hadir, dan kita hadir sebagai pribadi yang utuh untuk berbuat sesuatu pada saat kita berbuat sesuatu termasuk di dalam sholat kita. Itulah sesuatu yang disebut khusyuk. Lalu pertanyaan yang kemudian muncul, kenapa ketika kita sholat itu kita masih ingat sesuatu di luar sholat kita? Ya, itulah yang namanya godaan yang ada pada diri kita. Hati orang itu seringkali tergoda oleh apapun yang melingkupinya. Pikiran orang itu sering juga tergoda oleh sesuatu yang ada di sekitarnya. Sehingga ada seorang ulama yang namanya Ibnul Jauzi itu menulis sebuah risalah yang kemudian berwujud menjadi buku yang disebut dengan Sayyidul Khawatir, atau yang kemudian judul bukunya disebut Sayyidul Khatir. Sayyidul Khatir itu kalau kita terjemahkan dalam bahasan yang ada di dalam buku itu, semuanya berkaitan dengan lintasan pikiran yang muncul pada saat kita itu berada pada situasi tertentu. Misalnya ketika kita sedang berada di pinggir kolam, kemudian melihat ikan yang berenang, muncullah lintasan pikiran yang positif. Alangkah indahnya ciptaan Allah. Tapi mungkin nggak terlintas pikiran, kenapa saya tidak menangkap ikan itu? Padahal ikan itu bukan milik kita, itu milik orang yang punya kolam. Lalu ada orang yang kemudian tengok kanan, tengok kiri, ternyata tidak ada orang, lalu dia pancing, dia jaring, dia jala ikan itu untuk dia ambil dan kemudian dibawa pulang dan dimasak. Lintasan pikiran itu bisa mengganggu orang, dan bisa saja lintasan pikiran itu positif, tetapi bisa saja negatif. Nah, ketika kita sholat bisa ada lintasan pikiran kita, waduh, tadi belum sempat saya simpan lauk saya di meja, jangan-jangan nanti dimakan kucing. Ada kekhawatiran seperti itu, lintasan pikiran yang muncul karena apa? Ada memori yang kemudian muncul kembali ketika kita berada dalam suasana sholat. Disitulah kemudian orang menyebutnya sebagai gangguan kekhusyuan kita ketika kita sholat. Tetapi jangan sampai kita resah dan gelisah ketika kita mengalami kejadian yang seperti itu. Khusyuk itu adalah sebuah kondisi kejiwaan yang bisa kita temukan di dalam semua tindakan. Dan tingkat kekhusyukan orang itu tidak akan pernah sama satu sama lain. Jadi kehadiran hati orang di dalam melakukan perbuatan tertentu itu tidak persis sama satu orang dengan yang lain. Sama-sama sholat duha, sama-sama sholat tahajud, sama-sama sholat wajib, belum tentu kehadiran hati orang itu sama persis. Untuk hanya ingin beribadah kepada Allah dan seolah melihat Allah atau benar-benar merasa diawasi oleh Allah. Tetapi upaya itu harus kita lakukan supaya apa yang kita kerjakan itu benar-benar menjadi sesuatu yang menenangkan hati, karena kita betul-betul bisa menghadirkan hati kita untuk beraktivitas pada aktivitas yang kita laksanakan, termasuk di dalamnya ketika kita sholat. Nah, dalam masalah khusyuk ini ada sebuah ayat yang seringkali saya renungkan, yaitu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Hadid, tepatnya pada ayat ke-16. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu
kalladzina utul kitaba min qabl wa tala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ada sebuah pertanyaan yang menggugah semua orang. Allah bertanya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, yang menarik adalah rangkaian kata terakhir ini. Wa katsirun minhum fasiqun. Ada orang-orang yang seharusnya selalu mengingat Allah dan selalu ingat kebenaran-kebenaran yang telah diajarkan oleh kepada mereka. Tetapi mereka justru berbuat sesuatu yang salah. Dalam masa yang panjang, hati mereka itu tidak hadir di dalam setiap tindakan yang mereka lakukan, sehingga mereka lupa untuk mengingat Allah. Dan pada saat mereka kehilangan al-dzikrullah, lupa untuk mengingat Allah, disitulah kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariat Allah. Mereka keluar dari ketaatan mereka kepada Allah, sehingga mereka disebut orang yang fasik. Orang yang fasik itu adalah orang-orang yang memang dengan sengaja keluar dari aturan Allah. Dan selalu keluar dari aturan Allah karena apa? Dia tidak mengingat Allah. Zikrullahnya hilang. Sehingga kebenaran yang datang dari Allah tidak digubris. Dan pada akhirnya dia justru memilih untuk melakukan sesuatu yang berseberangan dengan kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah yang dikenal sangat soleh. Beliau pernah berkata, selang waktu antara keislaman kami dan teguran Allah terhadap kami hanya selama 4 tahun. Jadi 4 tahun itu waktu di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu merasa ditegur oleh Allah terkait dengan keislaman Ibnu Mas'ud dan kawan-kawan. Sementara itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah menganggap lamban hati orang-orang yang beriman. Maka Allah menegur mereka pada penghujung masa selama 13 tahun setelah turunnya Al-Quran. Jadi 13 tahun setelah turunnya Al-Quran, Allah menegur orang-orang yang beriman karena mereka lupa kepada Allah. Karena mereka keluar dari kebenaran yang telah datang dari Allah. Agar mereka ingat bagaimana kehancuran itu terjadi pada ahli kitab. Mereka telah diberi Alkitab, tetapi mereka justru mengingkari kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu. Dan mereka menjadi seperti itu karena hati mereka tidak hadir pada saat mereka seharusnya membaca Alkitab dan memahami isinya, merenungkan kembali apa yang dia baca dan kemudian mengamalkan isi Alkitab itu. Nah, apakah orang Islam bisa dijamin untuk bisa mengenal Al-Quran dengan baik dan kemudian memahaminya sampai kemudian menghayati dan mengamalkannya? Ini pertanyaan yang perlu kita pertanyakan pada diri kita. Di hadapan kita ada kitab suci Al-Quran. Seberapa kerinduan kita pada kitab suci Al-Quran? Ya, seberapa dalam kerinduan kita kepada Al-Quran? Sudahkah setiap hari kita menyentuhnya, membacanya, memahaminya, merenungkannya, dan kemudian mengamalkannya? Mari kita jawab sendiri-sendiri. Jadi pertanyaan sederhananya, sudahkah setiap saat kita punya keinginan yang dalam untuk membaca Al-Quran, memahaminya, merenungkan isinya, dan kemudian mengamalkan seluruh ajaran yang ada di dalamnya? Kalau jawabnya belum, mari kita mulai saat ini.
untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Saya sering kali berguru waktu saya mengisi di sebuah pengajian di sebuah universitas ternama di Jogja. Saya bertanya, lebih banyak mana yang bapak-bapak baca dan ibu-ibu baca? Al-Quran atau buku-buku, artikel-artikel, tulisan-tulisan Al-Quran setiap hari? Jangan-jangan setiap hari kita baca selain Al-Quran tetapi lupa untuk membaca Al-Quran. Selanjutnya saya bertanya, lebih sering mana Bapak hadir ke tempat selain masjid atau masjid? Setiap hari lebih intens kemana? Lebih banyak kemana? Lebih senang kemana kita ini? Ke masjid atau ke tempat-tempat di luar masjid? Saya yakin bapak-bapak pernah ke luar negeri. Ada yang ke Australia, ada yang ke Amerika, ada yang ke Eropa, dan kemana saja. Hampir tempat-tempat yang menarik untuk bapak-bapak dan ibu kunjungi itu menarik hati bapak untuk bapak-bapak kunjungi. Tetapi pertanyaannya, seberapa menarik masjid itu untuk bapak-bapak dan ibu hadiri sebagai orang yang mengaku beragama Islam? Sekarang sehari semalam saja. Seberapa mungkin kita itu rindu untuk hadir ke masjid? Tidak hanya ada di masjid, tapi hadir. Artinya hati kita betul-betul ada di dalam masjid ketika hadir ke masjid. Hadirkan hati kita pada saat kita berada di masjid untuk mengingat Allah. Sehingga ketika kita ke masjid, kita tertarik betul untuk sampai ke masjid, dan ketika ke masjid, kita benar-benar hadir, dan pada saat berada di masjid, kita rindu kepada Allah yang memiliki masjid itu, dan tidak segera bergegas pulang karena kerinduan kita itu terasa masih ada di dalam diri kita untuk hadir berdialog dengan Allah. Kita ke masjid untuk sholat sunnah, kita sholat wajib, setelah sholat kita berzikir, berdoa, dan bahkan bertadarus, dan di masjid kita merasa nyaman, merasa tenang karena kita hadir bersama Allah, dan kita merasakan Allah membersamai kita. Sudahkah perasaan itu ada pada diri kita ketika kita ke masjid? Atau justru kita tidak tertarik ke masjid? Bahkan saya berguru itu, dalam masa pandemi ini kan banyak orang yang takut ke masjid dengan argumen yang bermacam-macam. Benarkah sikap kita itu? Ke pasar mau, ke mall mau, piknik mau, begitu ke masjid khawatir jangan-jangan saya tertular atau menularkan virus yang berbahaya itu. Ada asumsi bahaya virus itu memang tersebar luas. Saya juga membaca. Tapi sebahaya apapun virus itu lebih berbahaya ketika kita melakukan kefasikan kepada Allah karena kita tidak tertarik untuk hadir pada Allah, untuk hadir bersama Allah, untuk menghadirkan Allah. Termasuk ketika kita tidak ingin ke masjid, untuk hadir menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan menghadirkan Allah di dalam doa-doa kita, sehingga kita memiliki ketenangan karena Allah bersama diri kita. Ya, kata-kata saya ini, kalimat yang saya ucapkan ini, sering dikomentari dengan komentar-komentar yang kurang baik dari banyak orang. Dianggap ungkapan yang tidak rasional, ungkapan-ungkapan yang irasional, ungkapan-ungkapan yang tidak semestinya diungkapkan oleh seorang mubalik, apalagi seorang dosen. Wallahualam. Tapi itulah keyakinan yang tumbuh pada diri saya. Saya merasa tenang ketika berada di masjid, ketika saya beribadah, dan ketika saya bermohon kepada Allah. Ya Allah, berikan yang terbaik untukku, untuk kami, orang-orang yang beriman kepadamu, dan berikan kesempatan pada diri saya untuk hadir bersamamu, sehingga engkau selalu bersama kami, kapan dan dimanapun kami berada. Sehingga dari sinilah kemudian saya dengan jujur harus mengatakan, saya tidak punya kekhawatiran apapun dengan isu virus itu. Walaupun orang mengancam dengan kematian, ajal itu sedekat dengan Allah. Yang penting saya berikhtiar. Yang penting saya berdoa. Dan sekaligus kemudian saya bertawakal kepada Allah. Dimanapun dan kapanpun saya bisa mati. Dengan cara apapun. Allah memanggil kembali diri saya. Sehingga ketika ada berita, ada orang
terinfeksi virus corona, saya katakan itu bagian dari takdir Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Ketika orang itu meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah telah memanggilnya. Ketika orang itu sembuh, alhamdulillah, Allah telah beri kesempatan kepada orang itu untuk lebih baik di dalam beribadah kepadanya. Itu yang selalu saya ucapkan. Saya maaf ketika saya kemarin melaksanakan sholat gaib untuk saudara saya, untuk teman saya, untuk sahabat saya, seorang dokter yang meninggal yang diduga terserang atau terkena virus corona. Saya sholat bersama dengan para jamaah saya di Masjid Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya menjadi imam karena pada waktu itu saya menjadi khatib. Ya, saya menjadi imam. Dan saya selalu mengatakan kepada mereka bahwa saya selalu akan menjadi orang yang ingin dekat kepada Allah. Akan maaf, ketika saya itu memberi pengajian terkait dengan sholat yang saya lakukan untuk saudara saya itu, saya mengatakan kepada diri saya, dekatlah kepada Allah. Sehingga kedekatanmu kepada Allah tidak membuat Anda khawatir. Dan pada saatnya, Anda akan menjadi orang yang tenang di dalam hidup Anda, karena Anda yakin Allah selalu membersamai diri Anda. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kaitannya dengan pembahasan ini, saya juga merenungkan kembali dua ayat yang terdapat di dalam surah Al-Mu'minun. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un." Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, khusyuk di dalam kaitannya dengan ayat ini diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ahli tafsir dengan artian tunduk, merendah, dan betul-betul tenang pada saat berjumpa dengan Allah di ketika sholat. Jadi kita itu harus bersikap rendah hati pada siapapun dan merunduk ketika beribadah kepada Allah. Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Pemurah akan selalu mengampuni dosa-dosa kita dan akan memberikan yang terbaik pada diri kita. Sehingga bahkan di dalam sebuah rangkaian penjelasan dari para tafsir, ada seorang ahli tafsir yang mengatakan bumi juga disifati dengan sifat khusyuk, yang artinya kering, tandus, karena bumi itu merupakan dataran rendah yang tidak bisa diairi dan ditanami kecuali ketika Allah berkehendak untuk mengairi dan ditanam. Nah, apa yang kemudian saya pikirkan, saya renungkan di dalam pembahasan? Seorang petani bisa mengairi dan menanam di sawahnya. Itu bukan karena dia saja yang mampu untuk mengairi dan menanam, tetapi karena ada kuasa Allah yang memberikan air kepada mereka dan memberikan benih untuk ditanam, kemudian memberikan kemampuan kepada mereka untuk mengolah tanaman. Dan pada saatnya kita bisa melakukan tindakan yang betul-betul kita harapkan. Dengan pertolongan Allah, bi'aunillah, seorang petani bisa menanam, seorang petani bisa mengelola tanaman, seorang petani bisa memanen hasil tanamannya. Air datang dari Allah melalui aliran-aliran yang bisa terus mengalir karena Allah memberikan jatah air kepada para petani melalui parit-parit, melalui sungai-sungai, melalui aliran-aliran air yang direkayasa oleh banyak orang yang kemudian melahirkan sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi orang itu. Air itu datang dari Allah dan oleh manusia dikelola dengan sebaik-baiknya, dan karena itu kemudian menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi para manusia. Ingatlah bahwa semua datang dari Allah, dan ketika kita mendapatkan manfaat dari air, itulah bagian dari kemurahan Allah yang diberikan oleh Allah pada diri kita. Air itu karunia Allah, dan kemanfaatan itu rahmah yang datang dari Allah sebagai akibat dari cara kita menggunakan air itu dengan baik dan benar, sehingga air itu menghasilkan sesuatu
yang bermanfaat bagi diri kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, khusyuk di dalam beribadah seringkali diartikan oleh para ulama dengan keberadaan hati di hadapan Allah. Keberadaan hati di hadapan Allah dalam keadaan tunduk dan merendah yang dilakukan secara terus-menerus terkait dengan apa yang dikerjakan oleh itu dalam aktivitas apapun. Khusyuk terkait dengan ketundukan kita kepada kebenaran Allah. Khusyuk itu pertanda bahwa kita hadir untuk hanya ingin berjumpa dengan Allah, sehingga pada saat sholat kita seolah-olah hadir untuk merunduk di hadapan Allah dan berharap Allah memberikan yang terbaik untuk diri kita karena sikap kita untuk merunduk di hadapan Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, memang ada indikator-indikator khusyuk yang dikatakan oleh para ulama. Di antara tanda khusyuk ialah jika seseorang hamba dihadapkan kepada kebenaran, maka dia akan menerimanya dan tunduk serta patuh tanpa reserva. Ada juga yang berpendapat khusyuk artinya padamnya api syahwat dan tenangnya asap dada yang luar biasa serta bercahaya sinar di hati. Di dalam kajian tasawuf bahkan Al-Junaid mengatakan khusyuk artinya ketundukan hati kepada zat yang maha mengetahui yang gaib. Tunduk kepada Allah sehingga hati kita betul-betul terlibat di dalam ibadah kita kepada Allah ketika kita salat. Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa khusyuk itu berada di dalam hati dan hasilnya ada di dalam anggota tubuh atau anggota tubuhlah yang menampakkan khusyuk itu. Rasulullah SAW melihat seseorang yang mengacak-acak jenggotnya ketika sholat. Pada saat itu kemudian beliau bersabda, "Lau khasya'a qalbu hadza khasha'at jawarihu." Sekiranya hati orang ini khusyuk, tentu anggota tubuhnya juga khusyuk. Artinya apa? Tindakan orang itu dikritik oleh Rasulullah. Beliau juga pernah bersabda, "At-taqwa hahuna wa asyara ila sadri salasa marrat." Takwa itu ada di sini sambil menunjuk ke dada, beliau melakukannya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Artinya apa? Ketakwaan itu ada di sini, di dalam hati sanubari orang. Sehingga Sahal bin Abdullah, seorang ulama yang sering memberikan nasihat kepada para muridnya, mengatakan, barang siapa yang hatinya khusyuk, niscaya setan tidak akan pernah berani mendekatinya. Ini yang pernah saya coba untuk saya jelaskan berkenaan dengan kajian kitab Madarijus Salikin pada juz 1 halaman 522. Sahal bin Abdullah mengatakan, siapapun yang hatinya khusyuk, pasti setan tidak akan pernah berani mendekatinya. Keberanian saja tidak ada di dalam diri setan untuk mengganggu orang itu karena hatinya sudah betul-betul khusyuk ketika orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beragam ibadah yang dilakukannya, baik itu ibadah mahdhah atau ibadah ghair mahdhah. Para jamaah yang dirahmati Allah, perintah untuk khusyuk itu ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi yang lebih penting dari semua itu, jangan pernah kita berputus asa untuk menjadikan diri kita itu bisa bersikap khusyuk di dalam beribadah kepada Allah. Hadirkan diri kita ketika kita beribadah. Karena di dalam diri kita itu ada kekuatan yang menggerakkan diri kita, yaitu hati. Lembutkan hati kita yang keras untuk hanya beribadah kepada Allah. Jangan pernah kita melakukan ketaatan kepada selain Allah, yang dengan ketaatan kita itu kita akan bisa menjadi orang yang bersikap syirik. Karena apa? Kita telah menduakan Allah di dalam ketaatan. Waspadalah terhadap godaan setan. Setan akan terus menggoda diri kita ketika kita melakukan apapun yang kita lakukan. Dan pada saat setan menggoda, kita seringkali tertarik untuk melakukan sesuatu di luar apa yang telah dituntunkan oleh Allah. Dan pada saat kita ingin berbuat sesuatu dalam rangka taat kepada Allah, setan selalu akan menghalang-halangi kita, sehingga pada saatnya kekhusyuan kita di dalam beribadah pun akan terganggu, karena setan selalu akan berusaha menggoda diri kita agar kita tidak bisa bersikap khusyuk di dalam ibadah kita, termasuk di dalam sholat kita. Sekali lagi, mari kita hadirkan hati kita di dalam sholat kita, di dalam semua kegiatan yang kita lakukan, hanya dengan satu cara,
hadirkan Allah di dalam diri kita dan hadirkan diri kita kepada Allah untuk selalu ingat kepada Allah di dalam setiap waktu, setiap kesempatan, dimanapun dan kapanpun kita berada. Mudah-mudahan dengan cara ini, insya Allah, khusyuk itu akan kita dapatkan, sehingga benar-benar apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang lebih bermakna, termasuk di dalam sholat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.